Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang buku yang berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ansari, nomor absen 23. Saya Ditya Darsyawan, nomor absen 1. Saya Meti Istighfar Fikis mahasiswa Iqra absen 20. Nah, yang terhormat Bapak DJ sebagai selaku guru sejarah dan juga teman-teman yang kami kasih dan sayangi. Kali ini kita akan membahas mengenai buku Indonesia dalam Arus Sejarah jilid ketiga, dan kami akan membahasnya pada bab yang ke-13. Kami akan menjelaskan mengenai buku yang berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah jilid 3. Oke, jadi penulisnya ada Prof. Dr. AB Lapitan lain, terus ada Dr. Dewi Yuliati, ada Dr. Nasyuri, ada Haji Isbak Yusa Badiran, ada Mona Ronanda, ada Prof. Dr. Lina Erlina Lubir, ada Dr. Restu Gunawan, terus ada Prof. Dr. Soegi Janto Patmo, ada Prof. Dr. Soeharto, ada Prof. Dr. Taufik Abdullah. Tahun penerbitnya 2011 dan penerbitnya dari PT Ikhtiar Baru Van Hoppe. Ada uraian buku. Buku ini termasuk diakronis karena memfokuskan tidak hanya pada suatu masa, tetapi juga masa-masa lainnya, seperti dari masa perjuangan daerah dan perjuangan nasional. Sinopsisnya, pada buku ini kami hanya mengambil dari bab 13. Bab ini membahas mengenai pergerakan nasional dan sistem kepartaian, mulai dari masa perjuangan, kedaerahan, politik etis, kebangkitan nasional, radikal, dan koperasi kerja sama. Kami akan menampilkan kronologi yang ditampilkan dan diberitahu oleh buku ini. Nah, yang pertama itu di sini ada Perang Diponegoro pada tahun 1825. Di sini kemudian ada Perang Padri dari tahun 1820-an sampai 1830-an. Setelah itu ada masa kebangkitan nasional. Masa awal kebangkitan nasional itu yaitu pada saat pemilihan Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusoho pada tahun 1908. Kemudian kita beralih lagi ke Serikat Dagang Islam yang didirikan pada 1911 oleh Haji Saman Hudi, dan kemudian bergantian menjadi Serikat Islam oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, setelah itu pada tahun 1918 Foxtrot pun berdiri. Kemudian di sini pada tahun 1921 ini terjadi pecahnya SI gitu. Jadi SI itu pecah antara SI Afdeling A dan Afdeling B, atau SI putih lawan SI merah gitu, pecah. Yang SI putih ini bloknya yang cenderung lebih ke agama, dan kalau misalnya yang SI merah ini cenderung ke arah komunis. Nah, SI ini tuh pecah karena adanya infiltrasi dari ini ISDV pada tahun 1914, dan kemudian menjadi PKI pada tahun 1923. Kemudian setelah PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926, maka PKI pun dibubarkan. Tapi ada juga partai yang beraliran radikal yang kembali berdiri seperti di gambar ini, yaitu PNI tahun 1927 yang kemudian bubar dan terbagi dua, yaitu menjadi PNI baru, yaitu Partai Pendidikan Nasional Indonesia Baru, dan juga Partindo. Nah, kemudian ada juga masa koperasi yang ditandai dengan terbentuknya organisasi seperti GAPI, Gabungan Politik Indonesia, untuk
sebagai bentuk kerjasama para pejuang dengan Belanda dalam melawan fasisme Jepang. Dan kemudian terakhir adalah invasi Jepang ke Hindia Belanda yang mengakhiri pemerintahan Belanda pada Hindia Timur yang digantikan oleh Jepang dan kemudian merdeka. Ini saya akan menjelaskan periodisasi pada judul buku Indonesia dalam Arus Sejarah. Yang pertama itu ada pergerakan daerah. Pergerakan daerah ini bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan. Contohnya kayak perang Padri, perang Jawa, perang Aceh, dan perang lain-lainnya. Yang kedua itu ada politik etis. Politik etis ini adalah balas budi Belanda pada Indonesia, terdiri atas irigasi, emigrasi, dan edukasi. Yang ketiga itu ada masa awal pergerakan. Pada masa ini organisasi-organisasi lebih bersifat nasional sehingga menginspirasi pergerakan lainnya. Contohnya kayak Budi Utomo dan lain-lain. Yang keempat itu ada masa radikal, bersifat keras dan tidak kooperatif. Contohnya PKI dan PNI. Yang kelima itu ada masa kooperatif, yaitu bekerja melalui kompromi dengan pemerintah Hindia Timur. Dan yang terakhir itu ada invasi Jepang. Invasi Jepang pada Hindia Timur Belanda. Hal ini mengakhiri pemerintahan Hindia Timur Belanda. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.